Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai tentang larung sesaji, terutama yang ada di Telaga Ngebel. Banyak sekali teman-teman kita yang ada di Jawa maupun yang ada di luar Jawa maupun yang ada di luar negeri. Itu banyak yang gagal paham mengenai atau melihat sesuatu mengenai tentang larung sesaji tersebut. Jadi saya akan mengawali cerita ini diawali dari Telaga Ngebel yang ada di Kabupaten Ponorogo. Jadi setiap tahun itu punya tradisi adat kearifan lokal atau untuk melestarikan tradisi budaya yang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Jadi setiap bulan Suro di Telaga Ngebel tersebut itu selalu mengadakan ritual sesaji yang dilarung ke dalam Telaga Ngebel tersebut. Siang harinya ada acara larung sesaji tersebut. Di malam 1 Suro tersebut warga Ngebel mengadakan ritual 1000 obor atau 1000 obor. Itu memutari Telaga Ngebel dari mulai setar dari Kecamatan Ngebel dan finish di makam Nyai Latung. Nyai Latung tepatnya itu di daerah pasar yang ada di Telaga Ngebel. Jadi singkat cerita, Nyai Latung tersebut bisa kita sebut atau bisa dikatakan sebagai danyangan Telaga Ngebel atau danyangan warga yang ada di lingkungan telaga tersebut. Jadi mungkin teman-teman sudah mengetahui seperti apa kisah terjadinya. Kok di sana itu ada sebuah telaga tersebut. Jadi di zaman dulu ketika salah satu warga di daerah tersebut yang ada di daerah Kecamatan Ngebel tersebut itu punya hajatan. Jadi pada zaman dahulu kala sudah ratusan tahun yang silam itu berbeda dengan hajatan zaman sekarang. Kalau hajatan zaman sekarang itu kan untuk lauk pauk yang untuk disuguhkan kepada tamu itu kan kita tinggal beli ke pasar atau bisa sembelih kambing ataupun sapi. Tapi pada zaman dulu karena zaman dulu sangat belum mungkin minimnya adanya peternakan hewan seperti itu, makanya warga itu bergotong royong untuk mencari daging. Seperti daging rusa atau daging lain-lainnya seperti itu. Jadi di seputaran Gunung Wilis itu para warga mencari daging rombongan untuk acara hajatan salah satu warga tersebut. Kemudian setelah setengah hari itu ceritanya itu tidak mendapatkan seekor pun. Dan kemudian mereka pada istirahat. Dan salah satu warga tidak sengaja karena capek ya, menancapkan parang ke sebatang kayu. Kayu yang sangat besar tumbang seperti itu dan ditancapkan begitu saja, jrok. Nah tiba-tiba itu temannya teriak, kok itu keluar darah seperti itu. Jadi kaget para warga, jadi keluar darah. Jadi para warga yang ada di situ itu antara takut dan juga heran dan juga panik, kok sebatang kayu besar itu kok keluar darah. Nah ternyata menurut cerita ini ya, usut punya usut, ternyata setelah dibacok lagi ternyata itu adalah daging. Nah kemudian para warga itu tidak pikir panjang karena sudah hampir seharian mencari daging di dalam hutan atau berburu itu tidak mendapatkan hasil. Kemudian langsung dibacoi atau dipotong-potong. Nah kemudian setelah cukup dagingnya banyak akhirnya dibawa pulang untuk acara hajatan tersebut. Nah singkat cerita, setelah selesainya hajatan para warga itu sudah berpesta pora menikmati daging tersebut. Dan ternyata daging itu adalah daging ular yang sedang bertapa. Seperti itu. Dan beberapa hari kemudian para warga itu sudah
bekerja seperti biasanya, seperti itu, dan kemudian tiba-tiba kedatangan seorang anak kecil bertubuh kerdil seperti itu dengan wajah yang banyak sekali luka-luka atau luka sayatan hampir di seluruh wajah tersebut, mendatangi kampung tersebut, dan kampung tersebut sekarang menjadi kampung Ngebel, ya, atau bisa disebut kampung Telaga Ngebel. Dan kemudian anak kecil tersebut meminta-minta makanan, meminta minum, tapi para warga karena melihat anak tersebut jijik kemudian diusir dari kesana kemari, tidak ada yang memberi makanan. Kemudian datanglah anak tersebut ke tempat hajatan, karena di situ hampir selesai hajatan, otomatis masih banyak sisa-sisa makanan tersebut. Tapi si tuan rumah itu menurut cerita juga tidak memberikan makanan, kemudian lontang-lantung ke sana kemari. Dan kemudian di tengah lapang anak tersebut berteriak, dia memanggil warga untuk berkumpul, mau mengadakan sayembara. Dan kemudian anak tersebut itu menancapkan lidi, barang siapa yang bisa mencabut lidi tersebut, katanya akan diberikan hadiah. Jadi para warga sesumbar karena melihat cuma sebatang lidi, ya. Akhirnya dicabut, tidak ada yang bersadil, tidak ada yang berhasil. Kemudian para warga gantian satu persatu, tidak ada yang berhasil, seperti itu. Dan singkat cerita kemudian anak tersebut kemudian mengatakan bahwa orang yang ada di kampung tersebut itu tidak ada yang baik, semuanya munafik atau tega, seperti itu, mengatakan cerita panjang lebar mengenai apa yang terjadi. Nah, ini saya akan kembali sebelum lidi tersebut dicabut. Anak tersebut sempat berkeliling ke pinggiran desa. Nah, di situ ada seorang janda tua namanya Nyai Latung. Dan kemudian anak tersebut mampir di situ. Kemudian meminta makanan, kemudian Nyai Latung memberikan makanan seadanya. Dan kemudian sudah ngobrol ngalor ngidul seperti itu. Dan setelah mau pamitan, si anak ajaib tersebut berpesan kepada Nyai Latung, "Nyi, tolong buatlah lesung bersama dengan gayungnya seperti entong tapi yang besar seperti itu, bahwa nanti di desa ini akan ada banjir besar," seperti itu. Dan kebetulan Nyai Latung itu juga punya lesung. Jadi lesung itu biasanya kalau di Jawa zaman dulu itu dipakai untuk menumbuk padi supaya menjadi beras, untuk mengupas kulitnya, seperti itu. Mungkin teman-teman di Jawa adakah yang masih punya lesung? Silahkan komen di bawah video. Dan singkat cerita kemudian kembali ke lapangan tersebut. Jadi kemudian si anak ajaib tersebut mencabut lidi, dan tiba-tiba keluarlah air memuncrat ke atas setinggi 2 atau 3-5 meter seperti itu. Kemudian para warga malah huri-huri kesenangan karena ada air keluar dari tanah tersebut. Kemudian si anak tersebut pergi, sudah hilang entah kemana. Dan singkat cerita, bukannya air itu tambah surut, tapi semakin lama semakin besar. Akhirnya singkat cerita, para warga yang sudah menolak anak tersebut itu akhirnya tenggelam ke dalam telaga atau bendungan yang sekarang disebut Telaga Ngebel. Dan Nyai Latung pun selamat karena sudah dipesan anak ajaib tersebut untuk naik ke dalam lesung dan punya gayung entong yang besar tersebut. Nah, seperti itu singkat cerita, kurang lebihnya jika ada kata yang salah saya minta maaf, seperti itu. Dan saya akan kembali ke zaman modern, zaman sekarang. Makanya acara 1000 obor yang ada di Telaga Ngebel tersebut itu finish di makam Nyai Latung, ya bisa dikatakan dahyang atau sesepuh yang ada di lingkungan Telaga Ngebel tersebut, untuk kirim doa supaya Nyai Latung ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu tujuannya. Dan kemudian di besoknya pagi
ada acara ritual larung sesaji ke Telaga Ngebel. Nah, ini acara rutinan, jadi setiap desa yang ada di Kecamatan Ngebel itu semuanya membawa tumpeng yang besar yang dipikul minimal 4 orang. Nah, isi tumpeng itu selain tumpeng utama, isinya adalah beras ketan yang dilarung ke dalam telaga tersebut. Yang dilarung itu cuma 1 tumpeng besar tersebut. Bukan semua seluruh arak-arakan itu dibuang sia-sia ke dalam laut. Tidak, ini yang banyak teman-teman yang gagal paham seperti itu. Dan ada teman kita yang mengatakan bahwa kalau semuanya itu dilarung ke dalam Telaga Ngebel akan menimbulkan atau menjadi sampah dan akan menimbulkan tsunami. Jadi Telaga Ngebel itu bukan laut, tapi sebuah telaga atau sebuah bendungan besar seperti itu. Jadi Telaga Ngebel itu cukup luas banget, hampir 1 desa pada zaman dulu, makanya warga desa di zaman dulu itu tenggelam semua ke situ. Jadi para warga yang ada di desa-desa sekecamatan Ngebel itu membuat 1 tumpeng per desa, kemudian dibawa ke Kecamatan Ngebel, dikumpulkan jadi 1. Dan itu pun juga diperlombakan, itu dinilai, itu juga bagus-bagusan. Dan isi tumpeng-tumpeng yang dipikul tersebut itu bervariasi, semuanya 98% hasil bumi dari bumi Ngebel. Seperti itu. Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada buah duren, ada buah pisang, ada sayur kacang, ada sayur sawi, dan semuanya itu murni hasil bumi dari desa-desa yang ada di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Dan itu pun diperlombakan seperti itu. Dan kenapa tradisi budaya Ngebel, tradisi budaya larungan tersebut masih terus dilakukan sampai sekarang. Dan tujuannya itu sangat banyak. Tujuannya dipercayai masyarakat itu dalam bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberi kelimpahan yang luar biasa, diberi tempat tinggal yang adem ayem, yang subur tanahnya seperti itu. Makanya mengadakan larung tersebut. Dan ini banyak sekali yang pro kontra di kalangan masyarakat ya mengenai tentang ketan atau tumpeng ketan merah yang dilarung tersebut. Katanya dibuang sia-sia, kenapa tidak dibagikan ke warga? Seperti itu ya. Saya akan jawab satu persatu. Jadi tumpeng 1 saja itu yang dilarung ke tengah Telaga Ngebel, kemudian ditumpahkan ke dalam telaga. Dan itu pun isinya beras ketan, 90% beras ketan ya, seperti itu. Dan itu pun juga bermanfaat bagi makhluk hidup yang hidup di dalam telaga tersebut. Contohnya seperti ikan, kepiting, dan lain-lainnya seperti itu. Mungkin ikan itu menyukai nasi ketan tersebut, dan buktinya juga habis dimakan ikan seperti itu. Dan sisanya tumpeng-tumpeng yang berisi buah yang dihias, ada juga yang tumpeng viral dalam bentuk tumpeng sebuah gunung dilingkari naga, seperti itu, menggambarkan sebuah gunung wilis yang dilingkari seekor naga baru glinting tersebut. Itu yang beberapa hari yang lalu sempat viral. Dan tumpeng-tumpeng yang dihias bermacam-macam tersebut itu ketika dikirap keliling Telaga Ngebel itu habis. Itu dipurak oleh warga, dibagikan ke warga. Siapapun juga boleh mengambil. Bukan berarti tumpeng-tumpeng semuanya itu dilarung ke dalam Telaga Ngebel, tapi dibagikan ke warga. Dan tumpeng tersebut saya menyaksikan sendiri juga ada 1 tumpeng itu juga ada uang-uangnya seperti itu. Dibagi-bagikan ke warga. Itu sangat luar biasa bagi saya. Seperti itu. Jadi tujuannya adalah kita sebagai orang Jawa mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan juga mengucapkan terima kasih kepada makhluk hidup seisi alam yang ada di wilayah tersebut. Dan supaya antara warga sekecamatan Ngebel itu saling berinteraksi, walaupun acara besar tersebut rutinan setiap tahun, tapi akhirnya ketemu semuanya berkumpul menjadi satu guyub rukun. Tujuannya seperti itu. Dan tujuan lainnya adalah mengangkat ekonomi UMKM yang ada di wilayah khususnya di Telaga Ngebel. Para pedagang, para homestay ataupun hotel itu juga akan menikmati di dalam acara tersebut. Para pedagang kecil, pedagang cilok, pedagang pelendungan, pedagang balon warna-warni itu juga akan mendapatkan dampaknya, karena yang datang ke Telaga Ngebel ketika ada larung sesaji tersebut bukan hanya warga Ponorogo, tapi berbagai warga yang ada di seputaran kota Ponorogo. Contohnya seperti Yogyakarta, seperti Solo, Wonosobo, itu juga ada yang datang ke sini karena penasaran, pengen menyaksikan secara langsung seperti apa ritual yang ada di Telaga Ngebel. Seperti orang dari Malang, saya juga ketemu sendiri. Akhirnya saya sebagai konten kreator dari Ponorogo, Jawa Timur, akhirnya menambah teman dari konten kreator dari berbagai kota. Akhirnya banyak ketemu di situ. Dan juga para media-media TV dan juga para media lain-lainnya seperti itu. Kita itu guyub rukun seperti itu. Jadi bukan berarti tumpeng-tumpeng tersebut atau tumpeng yang berbentuk buah yang dihias itu dilarung ke Telaga Ngebel semuanya, itu tidak betul. Yang dilarung hanya satu tumpeng seperti itu. Yang lainnya dinikmati oleh warga seperti itu. Cukup sekian mengenai tentang penjelasan saya. Jika ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena durasinya nanti kalau saya bahas panjang-panjang juga tidak akan ada yang nonton sampai begitu panjang. Jika ada salah kata, saya minta maaf yang sebesarnya. Cukup sekian. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.